Acer Aspire 5 Ryzen 3 5300 dengan Windows 11 dan Office and Home Students included. Kita akan unbox sedikit dan intip komponennya setelah kita pasang extra hard drive untuk tambahan storage. Standar inbox content terdiri dari laptop, booklet untuk user manual dan garansi, serta bracket SATA SSD HDD yang akan kita bahas pemasangannya, serta DC adapter yang cukup kecil karena outputnya hanya 19 volt 45 watt. Langsung saja kita letakkan laptop menghadap ke bawah di tempat yang datar dan empuk karena kita akan buka back covernya untuk memasang extra hard drive SATA, tentu saja dengan bracket yang sudah include tadi. Kita siapkan alat-alatnya, ada obeng satu set, spatula plastik, dan harddisknya itu sendiri yang akan kita pasang. Untuk proses pembongkaran kita gunakan obeng plus atau Phillips screw. Nah, semua baut di laptop ini terekspos ya, jadi seharusnya proses pembongkaran jadi lebih mudah. Beberapa laptop yang saya jumpai ada yang bautnya ngumpet di bawah rubber fit. Nah, tapi ada satu baut yang ngumpet di bawah stiker garansi. Jadi kalau tidak mau garansinya hangus, silakan hentikan video ini dan kunjungilah service center Acer terdekat di kota Anda. Selanjutnya kita akan congkel back covernya dengan spatula plastik. Kalau punya big guitar silahkan pakai big guitar. Kalau Anda pakai obeng mahal macam iFixit biasanya sudah include plastic prying tool. Yang penting jangan gunakan benda logam seperti cutter, obeng min. Nanti pasti boncel-boncel parah bodinya karena sasis laptop ini full plastik yang dicat abu-abu metalik. Biar dikira aluminium kali ya, atau bahkan dikira MacBook. Kita menyongkelnya harus berurutan ya, mulai dari pojok kanan kiri merambat ke belakang dekat engsel kanan dan kiri. Nah, kalau klip yang bagian depan sudah mulai lepas, seharusnya jari kita udah muat buat melakukan proses pencongkelan. Nah, saya lanjutkan pakai jari, pop. Nah, ini dia guys, space kosong untuk extra hard disk atau SSD SATA. Battery pack 53 Wh yang diklaim mampu bertahan hingga 10 jam pemakaian. SSD 512GB dari Western Digital dengan DRAM case, lumayan kenceng ini seharusnya. RAM-nya menggunakan 4GB DDR4 onboard dan 4GB pada slot SODIMM. Sektor pendinginan APU ada 2 copper heat pipe dan 1 kipas yang lumayan gede. Seharusnya dengan TDP 15-25W tidak akan ada throttling walau dihajar di ruangan tanpa AC. Seperti ini overall internal layoutnya. Kita lanjut dengan pemasangan extra hard drive. Kita buka langsung bracket hard disknya yang dibungkus plastik loose pack kayak gini. Ada flexible cable untuk menghubungkan port SATA dari disk ke motherboard. Sedangkan actual bracketnya sendiri terbuat dari besi. Di dalam bungkus ini ada satu bungkus plastik lagi yang berisi baut-baut untuk pemasangan bracket. Harddisknya akan kita pasang seperti ini dengan sisi PCB menghadap ke layar. Bracketnya sendiri sudah dikasih plastik pelindung biar nggak korsleting ya. Nah, kalau posisinya sudah benar, lubang baut harddisk akan sejajar dengan lubang baut di bracket. Untuk memasang harddisk ke bracket, kita butuh 4 baut plus ukuran besar yang ada di bungkus plastik kecil tadi. Langsung saja kita pasang, ada 4 baut masing-masing untuk pojokan harddisknya. Kita pasangnya harus kenceng karena tidak ada thread lock di baut ini, karena sampai longgar dan suatu saat lepas di dalam bisa berabe, bisa korsleting laptopnya nanti. Satu baut terakhir dan harddisk sudah terpasang dengan kencang dan rapat pada bracketnya. Sekarang saatnya kita pasang kabel SATA, kabel fleksibel SATA ke harddisk tersebut. Kita taruh dengan bagian PCB harddisk menghadap ke layar. Untuk peletakannya kita selipkan di bawah kabel fleksibel untuk port USB dan audio seperti ini ya. Untuk memastikan pemasangan sudah pas, nah silakan cek apakah lubang baut di bracket sudah lurus dengan lubang baut di sasis. Sekarang kita coba pasang kabel fleksibel SATA dari harddisk ke motherboard. Untuk memasangnya sendiri kita pertama-tama harus membuka modul wireless, karena kalau nggak dibuka penguncinya nggak akan bisa terbuka secara penuh. Kita singkirkan dulu modul wirelessnya, baru kita bisa buka penuh pengunci yang berwarna putih tersebut.
Kita masukkan kabel SATA-nya, masukin aja sampai mentok, didorong sampai mentok. Sambil kita rapikan supaya memastikan kabelnya nggak kejepit nanti waktu pemasangan. Lalu kita balikin kuncinya dan balikin lagi modul wirelessnya. Lagi-lagi kita pastikan harus sampai kenceng banget, karena kalau sampai lepas di dalam bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir adalah kita tinggal mengencangkan bracket hard disk ke sasis laptop menggunakan 4 baut kecil yang tersisa dari bungkus plastik yang tadi. Lagi-lagi karena ini nggak ada thread locknya jadi pastikan kekencangan baut-baut yang sudah Anda pasang tadi. Kita tutup pakai back cover, tapi tidak usah dibaut dulu karena kita hanya akan melakukan post test dan cek di Windows apakah harddisknya terdeteksi dengan benar. Baru kemudian kalau laptop sudah bisa menyala dan harddisk terdeteksi di Windows, kita akan pasang semua baut-bautnya. Oke, semua klip sudah terpasang dengan rapat. Sekarang kita coba nyalakan laptopnya. Sudah berhasil masuk screen post. Sekarang proses booting Windows dan sudah terdeteksi setengah terabyte harddisk yang kita pasang tadi. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Oh iya, hampir lupa. Sebagai penutup ini saya kasih video sinematik dari laptop yang barusan saya unboxing.